cara membuat bahan ajar cetak dan langkah-langkahnya. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang sangat umum digunakan oleh para guru. Namun, sedikit guru yang memiliki kemampuan untuk mengembangkannya. Hal ini dikarenakan para guru terbiasa menggunakan bahan ajar cetak yang sudah jadi, biasanya dibagikan dari pusat atau yang ada di pasaran. Hal seperti ini tidak keliru, namun ketergantungan seperti ini menyebabkan para guru kurang kreatif untuk menulis dan mengembangkan materi ajar sesuai dengan karakteristik siswa yang dihadapinya. Materi ajar cetak yang selama ini digunakan adalah adanya suatu penyeragaman untuk semua siswa di seluruh Indonesia, baik yang tinggal di kota-kota besar maupun tinggal di daerah pedesaan. Dalam membuat bahan ajar terdapat teknik yang harus diperhatikan dalam penyusunannya. Dalam teknik penyusunan bahan ajar cetak, ada beberapa ketentuan yang hendaknya kita jadikan pedoman, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, judul atau materi yang disajikan harus berintikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, untuk menyusun bahan ajar cetak, ada 6 hal yang perlu dimengerti, yaitu: yang pertama, susunan tampilannya jelas dan menarik. Pada aspek susunannya, handout sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul yang singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, serta terdapat rangkuman dan tugas pembaca. Yang kedua ada bahasa yang mudah. Maksudnya adalah mengalirnya kosakata, jelasnya kalimat, dan jelas hubungan antar kalimat serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Kemudian, mampu menguji pemahaman. Hal ini berkaitan dengan menilai melalui orangnya atau checklist untuk pemahaman. Adanya stimulan. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar cetak dilihat. Tulisannya mendorong pembaca untuk berpikir dan menguji stimulan. Kemudahan dibaca. Hal ini menyangkut keramahan bahan ajar cetak terhadap mata. Dalam hal ini, huruf yang digunakan hendaknya tidak terlalu kecil dan enak dibaca. Selain itu, urutan teksnya juga harus terstruktur dan mudah dibaca. Kemudian, materi instruksional. Hal ini menyangkut pemilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja atau worksheet. Kemudian jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Tenaga pendidik harus mengetahui macam-macam bahan ajar. Bahan ajar tergolong menjadi 2 macam, yakni bahan ajar cetak dan mencetak. Meskipun kini teknologi semakin pesat, bahan ajar cetak tidak tergeser begitu saja oleh bahan ajar mencetak. Bahan ajar cetak merupakan bahan ajar yang berupa fisik, dapat dipegang, berupa lembaran, buku, atau kertas. Berikut adalah jenis-jenis bahan pembelajaran cetak. Yang pertama, modul. Modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik
Untuk mencapai kompetensi diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya. Yang kedua, handout. Handout atau HO adalah segala sesuatu yang diberikan kepada peserta didik ketika mengikuti kegiatan perkuliahan. Handout adalah pernyataan yang telah disiapkan oleh pembicara. HO dimaksudkan untuk memperlancar dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi mahasiswa. Yang ketiga yaitu lembar kegiatan siswa atau LKS. Lembar kegiatan siswa atau student worksheet adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Suatu tugas yang diperintahkan dalam lembar kegiatan harus memuat kompetensi dasar yang akan dicapainya. Kemudian yang keempat, yaitu buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan, buah pikiran dari pengarangnya. Isi buku didapat dari berbagai cara otobiografi atau hasil imajinasi seseorang yang disebut sebagai fiksi. Menurut Kamus Oxford, halaman 94, buku diartikan sebagai book is number of sheet of paper, children print or blank, fastened together in a cover. Kemudian karakteristik bahan pembelajaran cetak. Ada beberapa karakteristik bahan ajar cetak, yaitu yang pertama, harus mampu membelajarkan sendiri para siswa atau self-instructional. Artinya bahan ajar cetak harus mempunyai kemampuan menjelaskan yang sejelas-jelasnya untuk membantu siswa dalam proses pembelajaran, baik dalam bimbingan guru maupun secara mandiri. Yang kedua, mampu membelajarkan peserta didik atau self-instructional material. Artinya, dalam bahan pembelajaran cetak harus mampu memicu siswa untuk aktif dalam proses belajarnya, bahkan membelajarkan siswa untuk dapat menilai kemampuan belajarnya sendiri. Yang ketiga, bersifat lengkap atau self-contained. Artinya memuat hal-hal yang sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Hal-hal tersebut adalah tujuan pembelajaran atau kompetensi. Prasyarat yaitu materi-materi pelajaran yang mendukung atau perlu dipelajari terlebih dahulu sebelumnya. Prosedur pembelajaran, materi pembelajaran yang tersusun sistematis, latihan atau tugas-tugas soal evaluasi beserta kunci jawaban yang tindak lanjut yang harus dikerjakan oleh siswa.